Makanya saya selalu menyampaikan bahwa insya Allah saya akan selalu hadir dalam suka maupun duka. Uang kamu, ya, kau berani mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD 2019. Saya kurang dari 100. Kurang dari 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sosial TV. Hari ini kita berjumpa lagi, tentunya dengan acara yang sama, Bincang Lepas. Oke Pak Dewan, saya panggil Pak Dewan saja ini karena siap. Pak Dewan, terima kasih sudah hadir di studio Sosial TV. Tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri buat kami di Sosial TV, dan kami akan kupas habis kenapa sih Pak Dewan ini memilih menjadi anggota Dewan, atau sejak kapan terinspirasi untuk bisa terjun ke dunia politik. Mungkin dimulai dari Pak Dewan. Saya dengar-dengar sebelum menjadi anggota Dewan pernah calon kepala desa. Mungkin bisa diungkit dulu ini Pak Dewan, masa lalu kita ini. Siap. Ya, silakan. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Sosial TV ya. Sosial TV. Ya. Untuk selanjutnya saya menyapa masyarakat terkhusus Kabupaten Bulukumba, dan lebih terkhusus lagi masyarakat Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlan, dan Kecamatan Bontokiro. Dapilta ya, luar biasa. Yang memberikan kami kesempatan untuk duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Yang mana Kabupaten Bulukumba ini saya diamanati oleh semua warga atau masyarakat Kecamatan Herlang, Kajang, dan Bontokiro. Ya, jadi saya anggap ini semua. Ya, semua. Baik yang memilih maupun belum sempat memilih. Belum sempat. Iya. Jadi saya selalu menganggap seperti itu. Ya, saya tidak pernah menganggap bahwa ada yang memilih saya dan ada yang tidak memilih saya. Kalau sudah terpilih, ya artinya kita sudah dipilih semua oleh dapil itu, dapil 4 pada saat pemilihan kemarin. Terus kita bincang lepas ini terkait dengan proses masa lalu dulu ya. Sebelum jadi anggota Dewan ini. Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba ya. Jadi saya berangkat sebenarnya untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif di 2019 kemarin. 2019 ya. 2019 kemarin. Saya pernah mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Lembang Lohe. Calon kepala desa ya? Calon kepala desa. Ya, di mana pada saat itu 2013 saat itu. Dari situ ada perjalanan ke legislatif ini kan ada rentang waktu dari 2013 ke 2019. Ada tidak sebelumnya itu di Pilkades, setelah gagal di Pilkades, Pak Dewan beriming-iming untuk tembak lebih tinggi lagi atau gimana tuh Pak Dewan? Ya diminum dulu lah. Diminum dulu. Aduh, agak tegang ini Pak, karena saya mungkin kita agak kembali ya ke memori lama. Iya, karena kan kita kembali ke memori lama itu pasti tegang. Iya. Pada saat itu kan kita tegang menghadapi perjalanan. Iya. Pada saat itu. Mungkin bisa dikupas-kupas sedikit lah Pak Dewan. Ini rahasianya ini kan saya tertarik dan tertantang dengan misinya Pak Dewan ini. Iya, jadi yang pertama untuk mencalonkan diri sebagai apapun itu, calon kepala desa atau calon legislatif, sebagai yang sudah berkeluarga, beda kayak adinda saya ini yang masih muda. Masih muda. Sudah berkeluarga. Tentu yang pertama harus ada
dukungan dari istri. Ini yang pertama dulu. Itu. Harus ada dukungan dari istri. Dukungan dari istri atau dari istri-istri nih Pak Dewan? Dari istri istri saya dulu. Iya. Kalau mau istri-istri ya tidak ada masalah. Iya. Jadi paling penting adalah dukungan dari istri ya. Dan mungkin bisa disampaikan Pak Dewan, seperti apa dukungan istri pada saat itu waktu kita sampaikan bahwa saya mau bergelut di dunia politik. Yang pertama, waktu saya mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, saya tidak mendapat restu, saya tidak mendapat dukungan dari istri. Kenapa? Karena saat itu saya baru sekitar 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, saya tinggal di kampung itu, di desa itu. Iya. Wah, di desa luar itu. biasa ya. Maksudnya menetap di situ Pak Dewannya. Alasan istri kemarin, kenapa kita berani mau mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, sedangkan kita ini kan baru belum sampai 1 tahun di desa ini. Ya. Alasan saya untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, saya mau mengukur kemampuan saya. Ya. Saya mau mengukur kemampuan saya. Saya mau tahu ada tidak yang suka saya di kampung ini. Wah, luar biasa itu ya. Menarik gitu ya. Ini cuma tes dari awalnya tes. Dari awalnya tes. Akhirnya menjadi serius ya. Iya. Atau jangan-jangan di DPR juga kemarin ini tes juga ya? Seperti itu. Oh, seperti itu. Wah. Iya. Tapi setelah terpilih kan sudah tidak ada tes lagi. Tes lagi. Iya. Tapi mungkin kemarin Pak Dewan begini, ya kan dari Pilkades kita selesai di pemilihan Pilkades itu ada rentang waktu, berarti ada perjalanan di situ. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Dewan itu kan sudah diniatkan ini. Iya. Namun sebelumnya ini saya dengar-dengar Pak Dewan bahwa pada saat itu mungkin sebelum masuk calon kepala desa tidak ada niat di dunia politik. Nah, menurut Pak Dewan, apa yang menarik situ di politik? Kan pernah kalah nih di Pilkades, lo kok bisa mau lagi di Pilcaleg? Atau sudah mumpuni pada saat itu atau gimana? Iya, jadi selalu berawal dari Pilkades. Dari Pilkades. Saya berani mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba kemarin. Karena saya lagi-lagi mau mengukur kemampuan saya. Apakah bertambah atau bagaimana? Tapi kan sudah luas ini Pak Dewan, sudah bukan lagi di desa itu. Artinya kan di desa itu kemarin ada sekitar 300 lebih waktu. Oh, sudah ada basis ya? Sudah ada dasar. Ya, sudah ada dasar ini di 300 lebih suara. Ini yang saya mau lihat, apakah menetap atau bagaimana? Iya. Ini yang memilih kami di Pilkades kemarin, apakah masih menetap atau tidak menetap lagi atau pindah ke calon lain lagi untuk pemilihan di legislatif. Alhamdulillah masuk di legislatif. Alhamdulillah kemarin di pemilihan legislatif sempat bertambah dari 300 lebih menjadi 900. Di desa itu sekitar 400-an. Oh, di desa itu tetap bertambah? 400-an, iya, tetap jadi bertambah. Di desa itu volume bertambah, terus ada lagi tambahan dari luar? Iya, sekalipun itu caleg kemarin yang masuk kemarin 100 lebih kan didapat 4, ada 100 lebih calon ini yang cari suara dalam desa itu. Dari 100 lebih caleg yang bertambah lagi kan lawang di situ, tapi beda bertahan. kemarin di Pilkades kan hanya 4 calon pada saat itu yang menggarap di desa itu. Tapi kan Pak Dewan begini, bicara soal kontestasi politik di legislatif itu kan tentunya saya sedikit menyinggung ini Pak Dewan ya. Iya. Tentu cost-nya lebih besar, tentu ruang publik kita ini lebih menantang, termasuk salah satunya tadi lebih banyak lawan kan. Iya. Nah, kemudian apa yang memotivasi Pak Dewan ini sampai harus merayap kemana-mana? Saya dengar ini kan Pak Dewan kemarin, apalagi dua area yang kita maintain ini. Kalau tidak salah Herlang Kajang ya. Herlang Kajang. Pak Dewan ini orang asli Herlang. Asli Herlang. Nah, meskipun kemarin
banyak yang publik yang tidak mengetahui Pak Dewang bahwa Pak Dewang ini adalah orang Herlang. Sampai-sampai ada yang banyak yang menyatakan bahwa banyak yang tidak mengakui. Bukan tidak mengakui. Kalau saya ini sebagai letting di SMP, tentu saya mengakui Pak Dewang. Yang saya maksud ini begini, animo orang banyak yang tidak tahu bahwa Pak Dewang ini adalah orang Herlang, sehingga banyak menyatakan bahwa tidak ada anggota Dewangnya Herlang. Itu bagaimana nih Pak Dewang? Coba, bagaimana kita terima pernyataan masyarakat seperti itu? Kan banyak pemilih juga dari Herlang ini. Iya, saya rasakan itu hak seseorang untuk menyampaikan seperti itu. Iya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa biarkan saja dia berkata seperti itu. Yang penting bukan saya yang menyampaikan seperti itu. Yang penting tetap aspirasinya masih di Herlang ya. Iya. Luar biasa. Iya. Ini mungkin Pak Dewan, karena kita sudah agak terlalu jauh ini mengupas boleh dikata ini rahasianya Pak Dewan. Ini terlanjur kita ungkit ini Pak Dewan. Bagaimana keinginan ke depan ini? Apakah kita mau maju mewakili Herlang atau maju mewakili Kajang ini? Ini kan maksudnya supaya ada kayak repres ke masyarakat ini, khususnya ke keluarga kita di Herlang. Apakah kita harus nyatakan sikap bahwa saya maju sebagai perwakilan Kajang atau perwakilan Herlang, atau mungkin perwakilan Tapil saja? Jadi saya tetap pada pendirian saya bahwa saya harus mewakili Dapil 4. Oh, Dapil 4 luar biasa sama Dewa. Jadi tidak ada istilah Herlang Kajang. Kita Herlang Kajang, jangan artinya kita pisahkan ini antara Herlang Kajang dengan Bontotiro, karena dalam pemilihan ini kan ada namanya Dapil. Berarti itu yang harus dilakukan sebenarnya Pak. Dapil ini kan 3 kecamatan. Herlang Kajang Bontotiro. Jadi tidak ada istilah bahwa saya ini perwakilan Bontotiro, saya perwakilan Kajang atau perwakilan Herlang. Iya. Jadi salah ya Pak Dewang, atau keliru ya kalau bilang 9 anggota dewannya Kajang. Keliru. Kalau 9 anggota DPR-nya yang tinggal di Kajang, atau tidak ada anggota dewan yang tinggal di Herlang. Ini yang penting diluruskan ya ke masyarakat publik. Dan alhamdulillah penonton Sosial TV ini mungkin mendapatkan jawaban hari ini bahwa ternyata ada Pale. Jadi yang tidak ada itu adalah tidak ada anggota dewan dari Dapil 4 yang tinggal di Herlang. Tapi kalau anggota dewan dari Herlang ada. Ada Pak Ismail Yusuf yang kebetulan dia orang Singa asli. Anggota DPRD yang asli Kecamatan Herlang. Tinggal di Kecamatan Kajang. Tepatnya di Salembang. Jadi kemarin itu pada saat pemilihan saya menganggap ini bahwa saya ini orang tinggal di 3 kecamatan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya lahir di Kecamatan Herlang. Ibu saya orang Bontotiro. Luar biasa memang. Istri saya orang Kajang. Jadi saya anggap ini bahwa saya tinggal di 3 kecamatan. Di 3 kecamatan. Berasal dari 3 kecamatan. Buat potensi memang Pak Dewan ya. Iya. Sekalipun kemarin itu ya di Kecamatan Bontotiro hanya menyumbang suara tidak seberapa besar, tapi saya sudah anggap bahwa semua orang Kecamatan Bontotiro itu memilih saya. Luar biasa memang. Semua orang Kecamatan Herlang memilih saya, dan semua orang Kecamatan Kajang memilih saya. Dan pada akhirnya saya menganggap bahwa saya dipilih oleh seluruh masyarakat yang ada di Dapil 4. Dapil 4. Nah, itu kan luar biasa. Sampai kemarin Pak Dewang ini adalah termasuk pendatang baru di ajang pesta demokrasi kemarin di pemilu 2019. Alhamdulillah kalau tidak salah urutan ke-7 ya. Partai Berkarya urutan ke-7. Artinya itu dianggap titik aman pada waktu itu ya. Dan pada saat itu calegnya langsung titik aman juga. Partai Berkarya nomor 5. Kalau tidak salah Berkarya ini sendiri ya Pak Dewan di Bulukumba ini. Dari Partai Berkarya. Sendiri partai baru dan sendiri juga orang baru. Luar biasa. Orangnya juga baru. Nah, ini kan tentunya baru di dunia politik. Tapi saya ingin terakhir ini Pak Dewangi. Saya mau bertanya lagi soal
Pernah tidak Pak Dewang ini bermimpi menjadi anggota Dewan, atau jauh hari sebelumnya, waktu mungkin waktu SMA, waktu selepas sekolah begitu, pernah nggak bercita-cita menjadi anggota Dewan atau bermimpi menjadi anggota Dewan? Bagaimana itu? Sebenarnya tidak pernah, tidak ada mimpi saya untuk menjadi seorang anggota DPRD. Kenapa? Karena anggota DPRD ini di masyarakat ini sebenarnya, kalau kita dengar-dengar bahwa untuk menjadi anggota DPR ini harus yang banyak, harus orang yang banyak uangnya. Luar Ya, biasa. harus orang yang banyak uangnya. Dalam arti yang harus dari pengusaha ya? Iya, pengusaha lah, apalah, yang jelas dia orang punya banyak uang. Banyak uang. Ini anunya yang biasa kita dengar di masyarakat. Lalu ini yang saya mau jawab sebenarnya. Ya, silakan. Bahwa bisakah kira-kira jadi anggota DPRD tanpa menggunakan banyak uang? Ya, karena kan selalunya ini masyarakat menganggap bahwa kita tidak bisa jadi anggota DPRD kalau tidak banyak uang. Iya. Makanya saya harus buktikan bisa tidak atau jadi anggota DPRD kalau tidak banyak uang. Iya. Ternyata bisa. Kita buktikan ya Pak Dewang. Saya bisa buktikan. Luar biasa memang Pak Dewang ini tertantang dengan perkataannya masyarakat. Saya buktikan sekarang bahwa saya bisa jadi anggota DPRD dengan tidak menggunakan banyak uang. Iya. Karena memang tidak ada uang. Tapi modalnya apa sih Pak Dewang? Coba sedikit nih. Jadi modalnya itu ya yang selalu kita lihat di medsos itu modalnya modal senyum. Tapi kan ada juga orang yang bilang ini Pak Dewang bahwa politik itu bukan hanya sekedar sekedar senyum. Mungkin Pak Dewang ini tetap menggunakan uang tapi tidak terlalu banyak. Paling tidak bisa dibocorkan lah juga sedikit ini Pak Dewang, supaya kita juga tahu ini lah apa sih yang terjual pada waktu, atau ada kayak tergadai. Coba lah Pak Dewang, supaya kita juga ini terharu atau bisa dengar. Ya pasti saya bisa pastikan itu bahwa Pak Dewang posisi pada waktu itu masih orangnya biasa-biasa saja. Saya tahu persis karena kita sering sama. Coba Pak Dewang. Iya. Jadi kalau berbicara tentang kos politik, ya tentunya mungkin di Dapil 4 saya yang paling sedikit menggunakan kos politik pada saat pemilu di 2019. Saya kurang dari 100. Kurang dari 100 juta? Iya, kurang dari 100 juta yang kita gunakan. Lalu yang kemarin itu kan banyak kita dengar bahwa dia bagi-bagi uang. Bahkan ada yang menggadai, menjual. Itu bagaimana itu Pak Dewang? Pada saat itu saya kembali lagi nih berangkat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD. Saya hanya punya uang 15 juta. Wah, 15 juta ya? Uang dingin istilahnya. Uang dingin. Uang ada di. Tapi memang diniatkan, dipersiapkan untuk ke situ. Persiapan sebenarnya itu untuk pada saat itu kan rumah belum selesai. Iya. Artinya untuk bangun rumah, perbaiki rumah lah. Iya. Kan pada saat itu belum rumah belum diplaster. Betul. Persiapan ke situ sebenarnya, tapi saya terpanggil untuk menjadi calon anggota DPRD karena ada seseorang sebenarnya yang mengatakan seperti ini, tapi saya harus banyak berterima kasih kepada beliau. Ya, dia mengatakan seperti ini. Berapa uang kamu? Iya. Kamu berani mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD? Saya bilang kalau ditanya soal uang, saya tidak punya banyak uang. Saya hanya punya 15 juta di rekening. 15 juta. Di rekening ya? 15 juta di rekening. Nah, lalu dia mengatakan, kok berani sekali kau mau mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD? Orang itu pendukung atau bukan pendukung Pak Dewang? Pendukung. Iya. Sudah pendukung sekarang. Berangkat dari situ? Iya. Berangkat dari situ. Ini yang membuat saya bersemangat sekali. Bersemangat. Mencalonkan diri. Mungkin dia tambah atau bagaimana? Tidak. Pada saat itu
ini yang 15 juta saya sampaikan bahwa hanya 15 juta kos politik saya sebenarnya, persiapan saya ini. Ya. Dia mengatakan, kenapa hanya 15 juta? Iya. Dan yang saya dengar itu biasanya kalau masuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD, caleg, ratusan juta. Iya. Saya bilang untuk mencalonkan diri itu kan tidak perlu banyak uang. Iya. Tidak perlu banyak uang karena kita masuk mencalon itu kita tidak bayar. Jadi kan Pak Dewan begini, animo masyarakat ini kan di hari ini bahkan pada masa itu selalu memang berpikir. Jadi tidak salah yang kita sampaikan bahwa memang pikirannya orang bahwa uang itu selalu dinomorsatukan. Dan saya kira memang hari ini penting kita terbuka ke masyarakat, kita sampaikan. Dan tentunya dengan kehadiran Pak Dewan ini menjadi motivasi untuk kita semua, khususnya kepada masyarakat umum, bahwa untuk menjadi anggota Dewan itu atau menjadi petisi politik. Kemudian juga pada masyarakat umum, marilah kita menjadikan ini sebagai edukasi, sebagai contoh bahwa ternyata kita juga punya perwakilan DPR di Bulukumba yang sudah disampaikan tadi, nominal uangnya hanya 15 juta berangkat dari awal. Itu fakta ya. Fakta. Dan oke Pak Dewan, mungkin ini yang terakhir saya mau tahu nih Pak Dewan. Saya sampaikan ini. Terkait dengan masih kita berputar di kos politik. Iya, coba. Iya. Jadi yang awalnya memang itu, awalnya memang kita berangkat dari 15 juta. Jadi saya sangat berterima kasih sekali juga kepada mertua saya. Melibatkan mertua ya. Melibatkan. Padahal sudah ada dukungan istri pada waktu itu. Sudah ada dukungan istri. Jadi pada saat itu, ini kan belum dikupas ini. Iya, betul. Masih ada selain dari 15 juta itu, coba ya. Coba Pak Dewa. Jadi pada saat itu kan kebetulan istri sudah mendukung. Saya sudah mendukung. Dan pada saat itu saya menyampaikan bahwa saya berniat lagi menjadi calon legislatif 2019 ya. Dia mengatakan silahkan, cuma yang harus kita pikirkan karena untuk menjadi calon anggota DPRD itu harus banyak uang. Harus uang lagi. Saya bilang begini, untuk menjadi calon itu tidak membutuhkan banyak uang. Kita maju saja. Kita maju saja. Ada uang 15 juta di rekening, itu saja yang kita pakai, yang kita gunakan. Secukupnya lah. Yang penting kita bisa jalan. Yang penting kita bisa jalan, karena kan hanya untuk jalan-jalan saja, untuk operasional saja. Operasional saja. Cuman pada saat 5 bulan sebelum pemilihan saat itu, uang 15 juta ini sudah habis. Dipakai jalan. Berarti belum sampai di finish. Sudah habis. Itu pun kalau setiap habis terima gaji istri saya langsung masuk, langsung dipakai, langsung digunakan ini untuk biaya tak terduga. Biaya tak terduga. Pada saat itu saya duduk di kursi. Kebetulan mertua saya datang dan mengatakan, menanyakan ke saya, kau kenapa? Kau sakit atau bagaimana? Lucu juga. Saya bilang begini, saya ini sebenarnya masuk calon, tapi saya sudah kehabisan uang. Jujur sama mertua ya? Jujur sama mertua. Iya. Jadi pada saat itu dia baru-baru menjual sapi. Oh, sapi? Iya, sapi. Lucu ya. Dia menjual sapinya, kalau saya tidak salah 8 juta. 8 juta. Saya baru 8 juta itu dia serahkan ke saya. Bilang ini pakai saja dulu. Yang 8 juta. Iya. Sudah ada suntikan dana nih kalau. Suntikan dana.
Ya. Ini macam maksud ya, betul-betul. Terus berselang 1 bulan setelah 3 bulan lah. 3 bulan sebelum pemilihan, habis lagi yang 8 juta. Habis lagi. Habis lagi yang 8 juta. Iya, Iya, kembali iya. lagi ditanya. Bertanya lagi nih, ya, mertua? Iya, mertua. Karena kan saya sudah tahu gayanya mertuaku. Kalau saya gaya-gaya seperti ini pasti saya ditanya sebentar. Iya. Sudah ada jurusnya Sudah ada ya. jurusnya. Ditanya lagi, kok kenapa lagi? Saya bilang, habis lagi nih yang 8 juta. Habis lagi yang 8 juta. Iya. Ya. Terus dia bilang begini, ada sawah di ujung loe. Di Julo sudah masuk ke sawah ya? Ya, sudah masuk ke sawah ini. Sawah di ujung loe. Carikan bagaimana caranya bisa dapat yang menggadai. Oh, digadai, jangan dijual ya? Jangan dijual. Pada saat itu Digadai. digadai sampai 60 juta. 60 juta boleh sudah ada ya? 60 juta ini yang titik terakhir saya bilang, sudah sampai nih kalau sudah ada 60 juta. Sudah masuk di final begini. Ya. Pada saat itu ya, alhamdulillah ada yang gadai pada saat itu 60 juta. Setelah itu ada uangnya, saya diberikan lagi. Yang ini pakai. Wah. Gunakan ini bagaimana caranya supaya bisa jalan. Itu di 3 bulan ya? Ya, langsung bersemangat lagi nih. Langsung bersemangat tadi karena sudah ada 60 juta. Ya. Saya pikir kalau 60 juta ini ada 3 bulan ya bisa kita gunakan ini 20 juta. Ya. Oh gitu. Untuk transport saja ini ya, untuk transport saja. Karena saya pikir kita mau kasih ini masyarakat, saya rasa tidak cukup juga. Ya, tidak cukup juga. Baru kan saya memang tidak suka kalau saya mau beli suara. Iya. Ya, karena memang tujuan saya pada saat itu hanya mau mengukur bahwa orang ini suka saya dari hatinya atau saya disuka dari uang saya. Boleh, luar biasa. Ya. Kemudian Karena kan yang banyak tadi itu sebenarnya banyak yang disuka karena dari segi materinya, ya, ada yang disuka dari hatinya. Ya. Ini yang saya mau cari sebenarnya. Ya. Tapi alhamdulillah ada sampai 900 lebih yang suka karena dari hati memang. Dari hati, itu fanatik ya. Dari hati. Alhamdulillah Pak Dewangnya. Jadi saya harus menyukai juga masyarakat dari hati saya. Artinya kalau dilihat kilasan ini, kisaran perjalanan Pak Dewang ini, mertua dan ruang lingkup keluarga ini sangat berarti ya. Sangat berarti dan itu sudah fakta ini bahwa Pak Dewang ini melakukan perjalanan politiknya ini. Saya sengaja ini cungkil-cungkil gitu Pak Dewang supaya menjadi pandangan juga buat teman-teman lain bahwa untuk menjadi menginspirasi kita menjadi baik itu anggota dewan atau pemimpin politik yang lain. Saya kira uang itu tidak menjadi tolak ukur utama. Iya. Ya, mungkin sekalipun uang itu adalah harus kebutuhan ya. Karena pada waktu itu mungkin seandainya tidak ada itu tidak bisa. Oke Pak Dewang, mungkin ini yang terakhir. Selain daripada unik-uniknya tadi perjalanan uang apa dan lain-lain itu kos politik, saya paham bahwa Pak Dewan ini adalah orangnya yang cukup luar biasa perjalanannya, biasa-biasa saja. Tapi saya tahu pasti ada amalannya ini Pak Dewan. Apa sih amalan rahasianya ini yang mungkin bisa menjadi pandangan kita semua sampai Pak Dewan mengantarkan Pak Dewan menjadi orang sukses kalau menurut saya hari ini bisa menjadi anggota legislatif. Amalannya ini Pak Dewan. Iya, jadi kalau kita cerita tentang amalan, sebenarnya kalau amalan ini yang tahu itu hanya Tuhan. Iya. Kalau kita bercerita amalan, ya, tidak bisa kita publikasikan sebenarnya. Tapi kan ini kan publikasikan. bocoran saja Pak Dewan, bocoran mungkin. Untuk saya saja. Iya. Banyak sebenarnya amalan yang kita lakukan, yang akan kita lakukan dan yang sudah kita lakukan. Ya. Yang sudah dilakukan dulu Pak Dewan. Ya, yang sudah kita lakukan ini
lewat pesta, lewat orang yang berduka. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa insya Allah saya akan selalu hadir dalam suka maupun duka. Wah, ya. itu. Jadi saya tidak mau saya hanya hadir dalam sukanya, tapi dukanya saya tidak hadir. Ya. Kalau saya ada di kampung, ada tidak keluar kota misalnya, saya harus hadir. Kalau ada semacam pesta semacam orang yang berduka lah, ya. Jadi satu yang bisa saya selalu buktikan bahwa ada sedikit rezeki pada saat ini yang bisa digunakan semua masyarakat. Dibagi-bagi lah. Ya, artinya begini. Ada layanan masyarakat yang sempat saya sudah operasikan 1 tahun lebih, sudah 1 tahun lebih operasi. Mobil layanan? Ya, mobil layanan. Wah, ya, mobil layanan ini ya. Itu partai punya atau pribadi Pak Dewa? Pribadi. Wah, pribadi. luar biasa memang. Dan mobil layanan ini sudah beroperasi sudah hampir 2 tahun lah. Ya. Ya. Dia hadir ini saat orang sakit, saat orang butuh-butuhnya, ya. Karena kan kebutuhan ini sebenarnya bukan hanya ke pesta, ya. Ya, kan baru-baru ini dia dari Palu, dia dari Palu ini mobil layanan itu. Inilah sebenarnya yang bisa saya berikan yang hasil kepada masyarakat, supaya saya mengatakan seperti ini, supaya kita bisa nikmati perjuangan kita di tahun 2019 secara bersama. Itu yang nampaknya, itu amalan yang luar biasa Pak Dewa kalau itu. Dan itu tidak sedikit, tidak sedikit ya, mohon maaf ya, tidak sedikit pejabat publik atau anggota legislatif yang bisa sampai memikirkan begitu. Ada sih, tapi itu mungkin mobil partai atau apa dan lain. Tapi ada juga, tapi nanti menjelang bercaleg. Kalau saya lihat Pak Dewa memang berlalu-lalang ini mobilnya berkarya, makanya kemarin saya lihat tempat di situ karena mungkin Pak Ismail ini adalah anggota Dewan Tunggal ya di Berkarya. Saya tidak mau sebenarnya begini. Saya tidak mau masyarakat mengatakan bahwa anggota DPRD ini dia hadir pada saat mau pemilihan. Luar biasa. Oke, itu saja yang saya sempat pada tidak terlalu jauh saya ini mengupas kalau kita terlalu lama. Oke, sahabat Sosial TV. Banyak waktu sebenarnya. Iya, tapi Sosial TV sudah luar biasa ini penonton. Pasti sebentar banyak yang cek-cek kayak ini lagi nih Pak Dewa. Kenapa sampai Pak Dewa mau membongkar rahasia ini? Nah, ini sebenarnya ini mahal ini yang begini Pak Dewa. Dan mungkin menjadi motivasi untuk semua orang bahwa silakan lakukan, niatkan apa yang kita. Ya, mau berniat jangan takut. Jangan takut, gitu ya. Mungkin statement terakhir kita ini Pak Dewan, mungkin harapan ke para penonton selain yang itu tadi yang kita sampaikan bahwa menjadi anggota Dewan itu perlu mungkin digunakan 1 menit terakhir untuk bisa ke publik, khususnya untuk di dapil harapan tak ini. Mungkin harapan tak ke depan masih mau lagi maju atau apa, silakan, boleh. Oh ya, makasih. Ini yang terakhir, sahabat Sosial TV. Sahabat Sosial TV. Jadi siaran terakhir ya, bukan yang terakhir. Yang terakhir untuk menyapa masyarakat Kabupaten Bulukumba, Dapil 4 pada khususnya. Ya. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat, terkhusus di Kecamatan Herlang, Kajan, dan Bonto Tiro, saya mohon bimbingannya selalu untuk bagaimana ke depan kita semua ini bisa menjadi wakil dari masyarakat. Ya, jadi maksud saya seperti ini, menjadi wakil masyarakat itu bukan hanya kita menjadi anggota DPRD. Ya, jadi menjadi wakil rakyat itu ketika kita selalu hadir
memberikan solusi kepada masyarakat, maka kita Itu bisa wakil. dianggap bahwa kita ini adalah wakil dari masyarakat. Luar biasa. Iya. Jadi saya berharap ke depan bagi saudara-saudara saya, saudara-saudara saya yang mau mencalonkan diri jadi calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, saya tunggu kehadiran tak, kita sharing sama-sama bagaimana supaya kita bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Ya, jadi menjadi anggota DPRD itu sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Yang penting Banyak masyarakat, pilih. ya. Yang penting banyak pilih. Aduh. Oke, terima kasih banyak ini Pak Dewan. Sudah luar biasa perbincangan kita hari ini, dan tentunya itu ini disimak baik oleh penonton atau pemirsa Sosial TV. Dan alhamdulillah Pak Dewan, saya lihat perputaran kita di perjalanan kita selama anggota DPR hampir tidak ada celaan, semua berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi nih Pak Dewan. Sehat-sehat dan jangan lupa diperhatikan nih Kampung Tak di Herlang ya. Iya. Jadi kita Kampung Tak semua ini Herlang Kajang Montotiro, tapi pada umumnya adalah Bulukumba ini 10 kecamatan. Oke, baik sahabat Sosial TV, hari ini kita sudah bincang-bincang dengan Pak Dewang, Pak Ismail Yusuf. Alhamdulillah beliau juga sudah menantang kepada kita semua bahwa mari kita sharing kalau mau menjadi anggota dewan atau menjadi wakil rakyat. Menjadi wakil rakyat itu tidak susah katanya. Oke, terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.